Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Wah, masih kurang semangat nih. Masih pagi harus semangat. Nah, sekarang kalau masih semangat, ketika ibu tanya bagaimana kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah. Luar biasa, semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ibu tanya sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, semangat. Tepuk tangan. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita harus apa? Berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang coba tengok kanan dan kirinya. Siapa kira-kira teman yang tidak hadir? Ada atau tidak? Oh, hadir semua. Baik, kalau hadir semua, Ibu cek namanya satu persatu ya. Ketika Ibu panggil namanya, silakan angkat tangannya dan mengatakan hadir, Bu. Oke. Arawinda Olata, Divana Arza Sativa, Arif Rahman, Ferdian Syah, Roza Melinda Puri, Indah Hartini. Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, kalau hadir semua artinya kita semua dalam keadaan sehat dan harus bersyukur. Nah, sekarang coba kita tepuk lipat dulu supaya kita siap untuk memulai pembelajaran dan menerima materi dari Ibu. Oke, ketika Ibu bilang tepuk lipat, kita tepuk 2 kali, lalu tangannya siap di atas meja. Oke, baik. 1, 2, 3. Tepuk lipat. Nah, kalau sudah tepuk lipat, tidak boleh ada yang bergerak lagi. Harus fokus pandangannya untuk mendengarkan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian datang ke acara pesta ulang tahun teman kalian? Pernah atau tidak? Wah, pasti pernah ya. Kemudian ketika kalian datang ke pesta ulang tahun tersebut, apakah terdapat kue ulang tahun? Ya, tentu saja ada ya, karena biasanya dalam kegiatan pesta ulang tahun ada sesi tiup lilin, benar atau tidak? Benar. Nah, kue tersebut biasanya dipotong menjadi beberapa bagian kan? Nah, hari ini ada yang tahu tidak kaitannya materi kita materi pada hari ini yang kita akan pelajari dengan pertanyaan Ibu sebelumnya? Ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Salah, bukan tentang kue ulang tahun ya, tapi mengenai bilangan pecahan. Tadi kan ada clue-nya dari kata bagian. Nah, kenapa sih kita harus belajar pada hari ini belajar mengenai bilangan pecahan? Ya, supaya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah supaya kalian dapat menyelesaikan atau mengoperasikan bilangan pecahan senilai dan juga menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa sih bilangan pecahan itu? Belum tahu? Oke, sekarang Ibu beritahu ya. Jadi bilangan pecahan adalah Nah, jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B itu nilainya tidak sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Nah, maksudnya seperti apa sih, Bu? Nah, jadi dalam sebuah pecahan itu kita penyebutannya harus ada kata per. Contohnya seperti ini.
Nah, 3/5, 3 ini dinyatakan sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, pembilang. Kemudian yang bawahnya disebut dengan penyebut. Nah, ketika penyebutannya, ini kan sebuah pecahan. Penyebutannya tidak boleh 3/5, tapi 3/5. Ditandai dengan adanya garis strip atau garis per. Oke, nah dalam sebuah pecahan itu terdapat banyak jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan biasa dan juga pecahan senilai. Nah, di sini untuk pecahan biasa, Ibu mempunyai sebuah media yang bernama pizza pintar. Nah, di sini sudah ada satu buah pizza berukuran besar. Di sini sudah ada beberapa bagiannya. Coba kita hitung bersama ya. Ada berapa bagiannya? Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Artinya dalam satu lingkaran ini terdapat 8 bagian atau pecahan. Bagian yang pertama ini disebutnya bagaimana? 1 dari jumlah banyaknya. Keseluruhan jadinya berapa? 1/8. Kemudian ini berapa? 2/8. Kemudian ini berapa? 3/8. Kemudian ini berapa? 4/8. Ini berapa? 5/8. Ini 6/8. 7/8. Dan ini 8/8. Nah, ini salah satu contoh terkait pembagian pecahan. Bentuk pecahannya itu seperti ini. Nah, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 8/8. Ini termasuk ke dalam bilangan pecahan biasa. Bagaimana, sudah paham? Oke, sudah paham. Kita lanjut untuk membahas mengenai pecahan, bilangan pecahan senilai. Ada yang tahu apa itu bilangan pecahan senilai? Ya, betul sekali, yang menyebutnya sama, tapi lebih tepatnya seperti ini ya. Bilangan pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang tidak sama dengan 0. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Misal di sini Ibu punya tulisnya 3/5. Ini senilai dengan berapa ya? Nah, coba kita kalikan dengan 3/5 dikali 3/3. 3/3 sama dengan berapa? Sama dengan 9/15. Kemudian 3/5 dikali 2/2 sama dengan 6/10. Nah, 6/10 kemudian 9/15 ini termasuk ke pecahan senilai dari 3/5. 6/10, 9/15 dan seterusnya. Nah, ini kenapa
nilai karena ketika dibagi bilangan yang sama hasil adalah 3/5. Sekarang kita akan belajar mengenai operasinya, operasi hitung, penjumlahan, dan juga pengurangan. Ada yang tahu operasi hitung dan operasi penjumlahan dan pengurangannya bagaimana? Belum. Nah, sekarang akan Ibu ajarkan ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai pecahan senilai dan juga pecahan biasa. Kita akan mengoperasikannya. Nih, operasi hitung, penjumlahan. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama, apabila dia penyebutnya sama dan apabila dia penyebutnya tidak sama. Di sini Ibu akan memberikan contoh soalnya 4/7 ditambah dengan 3/7 sama dengan, karena ini penyebutnya sama, langsung kita tambahkan. Nah, hasilnya 4 ditambah 3 sama dengan 7/7. Ini bisa disederhanakan tidak? Bisa. Sama-sama dibagi 7, hasilnya sama dengan 1. Kemudian ini kan apabila dia penyebutnya sudah sama. Nah, apabila penyebutnya berbeda, seperti apa Bu? Seperti ini. Nah, di sini Ibu kasih contoh soalnya 3/5 ditambah dengan 2/3 sama dengan, ini karena penyebutnya masih berbeda 5 dan 3, maka harus cari dulu apanya? KPK-nya. Nah, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kemarin kan sudah belajar ya tentang FPB dan KPK. Kemudian sekarang 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, setelah kita cari KPK-nya, tadi KPK-nya 15, kemudian dibagi 5 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sekarang kalau 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Dikali 2 sama dengan 10. Lalu kita tambahkan 9 ditambah dengan 10 sama dengan 19/15. Ini bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Caranya diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran adalah dengan membaginya ke dalam bentuk pembagian turunan. Caranya seperti ini. Kita letakkan 19 di dalam, kemudian taruh 15 di luar. Nah, sekarang 15 dikali berapa biar hasilnya mendekati 19? 1 dikali 15 sama dengan 15. 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Jadinya 1 kita taruh di depan. 4 kita jadikan pembilang, 15 tetap menjadi penyebut. Inilah hasil penyederhanaan dari 19/15. Artinya 3/5 ditambah 2/3 sama dengan 1. 4/15. Paham? Ya, paham. Nah, ini kan dalam operasi hitung penjumlahan ya. Sekarang bagaimana sih Bu kalau dalam operasi hitung pengurangan? Sama saja, tapi berbeda. Kalau yang ini ditambah, yang ini dikurang. Di sini Bu ada contoh soalnya, yaitu 3/7 dikurangi 1/7 sama dengan berapa? Ada yang bisa maju ke depan untuk menambahkan, menjawab pertanyaan Ibu. Ya, betul. 2/7. Kemudian ini kan penyebutnya sama ya, jadi tetap sama, mudah, tinggal langsung dikurangi saja. Kemudian kalau penyebutnya berbeda sama saja. Contoh soalnya di sini Ibu berikan 4/3 dikurangi dengan 2/2. 2/2 sama dengan berapa? Karena ini berbeda, kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 sama dengan berapa? 6.
minus per 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dikali 2 sama dengan 6. Sekarang 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 2 per 6. Bisa dikerjakan atau tidak? Bisa disederhanakan atau tidak? Tentu saja bisa. Sama-sama dibagi bilangan berapa? Sama-sama dibagi bilangan 2. Sama dengan hasilnya 1 per 3. Nah, 1 per 3 termasuk pecahan biasa. Jadi hasil dari 4 per 3 dikurangi 2 per 2 sama dengan 1 per 3. Nah, ini kan contoh soalnya bentuknya angka. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tolong disimak, didengarkan ya. Nah, untuk soalnya di sini adalah Ani mempunyai 1 batang coklat. Nah, dia akan membagikannya kepada 6 orang temannya dengan jumlah yang sama besar dan sama banyak. Kira-kira berapa bagian yang diterima oleh teman-teman Ani? Nah, kira-kira berapa ya teman-teman Ani mendapatkan bagian tersebut? Tadi telah diberikan sebuah petunjuk bahwasanya coklat ada berapa? 1. Coklatnya ada 1. Ini beratkan coklat. Teman Ani ada berapa? Ada 6. Kita kotak-kotakkan menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, artinya 1 orang mendapatkan bagian 1 per 6. Nah, 1 per 6 ini adalah bagian coklat yang diterima oleh teman-teman Ani. Sampai sini paham? Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu sudah membuat LKPD untuk soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Ibu bagikan ya. Nah, ini ada 2 soal, tipenya penjumlahan dan juga campuran. Nah, bisa dikerjakan, Ibu bagikan. Oke. Nah, sekarang Ibu beri waktu untuk mengerjakannya 10 menit ya. Silakan dikerjakan dengan serius tanpa bermain-main dengan temannya, jangan bercanda. Oke, selamat mengerjakan. 10 minutes later. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu orang untuk dapat mengerjakan soal yang kedua. Di sini kan soalnya 4 per 9 ditambah 3 per 9 sama dengan berapa? Nah, tadi ada temannya yang menjawab 7 per 9, benar atau tidak? Kita bahas di sini ya. 4 per 9 ditambah 3 per 9 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka langsung ditambahkan saja. Jadinya 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 per 9. Nah, berarti benar ya, hasil dari 4 per 9 ditambah 3 per 9 sama dengan 7 per 9. Nah, kemudian soal yang lembar selanjutnya. Di sini ada sebuah pecahan campuran. Gimana caranya merubahnya menjadi pecahan biasa? Di sini ada soal 2 per 3 sama dengan dikali. Ketika kita merubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, bagian yang ini dikali, kemudian yang atasnya itu ditambah. Nah, jadi 3 dikali 5 berapa? 15.
15 ditambah 2 sama dengan 17. Penyebutnya berubah atau tidak? Sama, artinya 52/3 sama dengan 17/3. Ini jawabannya sudah benar. Nah, untuk selebihnya Ibu rasa sudah paham semua ya, karena rata-rata jawabannya sudah benar. Oke. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, hari ini kira-kira kita sudah belajar mengenai apa saja sih? Coba Ibu ingin mendengarkan. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu pecahan, kemudian bagaimana operasi hitung dalam pecahan biasa dan senilai, dan pecahan campuran. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pekerjaan rumah sebagai penguat atas pemahaman kalian terhadap materi dalam pecahan pada hari ini, supaya tidak lupa dan makin paham. Silakan buka bukunya halaman 25, kerjakan latihan 3 dan 4. Itu ada berjumlah 10 soal. Nah, itu silakan dikerjakan di buku latihan dan akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ibu harap dapat dikerjakan dengan baik dan dikerjakan secara mandiri ya. Jangan mencontek dan jangan minta dikerjakan oleh orang tua. Oke? Mantap? Paham? Oke, sekarang Ibu ingin bertanya. Apa kesan dan pesan kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini mengenai bilangan pecahan? Ya, seru, menyenangkan Bu. Oke, artinya ketika pembelajaran sudah menyenangkan, artinya kalian sudah paham terhadap materi tersebut. Jangan sampai dilupakan. Nah, Ibu ingin memberi pesan bahwasanya jangan lupa menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting, dan juga jangan lupa makan dengan teratur, jangan sampai sakit. Nah, oke. Sekarang silakan dirapikan bukunya ke dalam tas, dan kepada ketua kelas mohon disiapkan. Oke, teman-teman, kita tepuk lipat dulu. 1, 2, 3, tepuk lipat. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Oke, nah sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan pekerjaan rumah jangan lupa dikerjakan. Jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.